Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para mahasiswa yang beriman, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan mengenai nilai dan norma dalam konstitusi di Indonesia. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai norma di dalam bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan nama resmi dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang telah mengalami amandemen paling tidak selama 4 kali dari tahun 1999 sampai 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang selanjutnya disingkat UUD NRI tahun 1945 merujuk pada istilah yang digunakan sebagai panduan teknis untuk bahan sosialisasi yang diselenggarakan oleh MPR Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis, dikenal dengan istilah constituere. Dalam bahasa Latin atau bahasa Itali digunakan istilah constitutio. Dan dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Sedang dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Istilah konstitusi berasal dari constituere yang artinya membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk dalam hal ini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain, konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Kata konstitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai satu, segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dan arti kedua, sebagai undang-undang dasar suatu negara. Ada pendapat bahwa istilah konstitusi tidak bisa dipersamakan dengan undang-undang dasar. Sebenarnya, konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar. Dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern. Sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan itu disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Sedemikian besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting harus ditulis. Dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Konstitusi lebih tepat diistilahkan dengan hukum atau aturan dasar. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar. Sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi, yakni kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Suatu konstitusi umumnya disebut tertulis jika merupakan satu naskah. Sedangkan konstitusi tak tertulis bukan merupakan suatu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu, istilah lain untuk konstitusi tertulis adalah konstitusi bernaskah. Sedangkan untuk konstitusi tak tertulis adalah konstitusi tak bernaskah.
hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal atau konstitusi bernaskah. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Inggris merupakan satu negara yang memiliki konstitusi tak bernaskah. Sebagai konstitusi dari negara Indonesia, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan ini seperti sebuah piramida yang menggambarkan hierarki perundangan, mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang terendah. Dan di dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 isinya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh misalnya, isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji. Apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak? Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Lalu, apakah isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Miriam Budiarjo menjelaskan konstitusi atau Undang-Undang Dasar pada umumnya memuat ketentuan atau isi diantaranya organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam negara federal, misalnya masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, prosedur penyelesaian masalah, pelanggaran yurisdiksi lembaga negara. Yang kedua, konstitusi mengatur hak-hak asasi manusia. Kemudian, bagaimana prosedur atau tata cara mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya konstitusi memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.